Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah bertemu lagi di hari Rabu. Apa kabarnya anak soleh-solehah semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Anak-anakku yang Ustazah sayangi, siapa yang sudah tilawah Al-Quran? Salat duha, qiyamul lail, infak. Hebat. Memang perbuatan baik tidak perlu ditunda-tunda ya. Perilaku bersegera atau tidak menunda-nunda merupakan ajaran Islam. La tu'akhir amalaka ilal ghadi ma tahriru an ta'malal yaum. Janganlah kamu menunda-nunda pekerjaanmu besok hari. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Anak-anakku yang Ustazah sayangi, menunda biasanya diartikan dengan menangguhkan suatu urusan untuk sementara waktu, dengan jaminan akan mengerjakan di waktu lain. Pada dasarnya, menunda itu tidaklah jadi masalah, dengan catatan berhenti kita dari aktivitas tersebut karena dituntut untuk menunaikan kewajiban yang lain, yang lebih penting atau memang kondisinya darurat. Yang menjadi masalah, seringkali menunda-nunda pekerjaan dengan alasan yang kurang dibenarkan, atau lebih tepatnya merasa lebih punya waktu luang, bad mood, atau sejenisnya. Penundaan semacam ini justru akan membuat pekerjaan kita menjadi terbengkalai. Karena untuk kembali melanjutkan aktivitas yang sudah ditangguhkan, sukarnya luar biasa. Hal ini tidak terlepas dari gangguan setan yang menjadi musuh kita. Seperti contohnya ketika kita hendak belajar, membaca, atau menelaah bidang ilmu. Kita sering berleha-leha dengan alasan masih banyak waktu. Besok kan masih bisa dilanjutkan. Nah, bisikan seperti ini biasanya datang dari setan yang tidak rela apabila kita melakukan kebaikan. Tidak hanya 1-2 kali setan atau hawa nafsu mendorong kita menunda pekerjaan, namun akan terus-menerus memperdaya kita hingga kita takluk dengan bujuk rayuan mereka. Dan ketika mereka, setan dan hawa nafsu, berhasil membelokkan kita, maka kemudian hari kita pun akan menuai buahnya, yaitu berlalunya waktu dengan sia-sia. Masa muda yang penuh semangat berlalu begitu saja hingga tiba masa tua renta. Masa kaya sirna tanpa makna berganti dengan masa sengsara. Waktu luang terbuang berganti dengan masa sibuk. Masa sehat kita lalui tanpa sesuatu yang bermanfaat hingga tiba masa sakit. Semua berlalu tanpa memiliki makna. Na'udzubillahi min dzalik. Anak-anakku yang Ustazah sayangi, perlu kita perhatikan bahwasanya setiap hitungan detik itu senantiasa tergantung akan 2 hal, yaitu hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Pengabaian terhadap hak dan kewajiban tersebut akan membawa kemudaratan yang berlipat-lipat bagi pelakunya. Seorang ahli hikmah berkata bahwa kewajiban pada tiap-tiap waktu memungkinkan untuk diganti, namun hak-hak dari tiap waktu tersebut tidak mungkin diganti. Ibnu Atha mengungkapkan, sesungguhnya pada setiap waktu yang datang, maka bagi Allah atas dirimu kewajiban yang baru. Bagaimana kamu akan mengerjakan kewajiban yang lain, padahal ada hak Allah di dalamnya yang belum kamu laksanakan. Hasan al-Banna mengatakan bahwa al-wajibatu aktsaru minal auqat. Kewajiban yang dibebankan kepada kita lebih banyak daripada waktu yang kita miliki. Pada saat kita menunda pekerjaan, sebenarnya kita sedang menumpuk-numpuk kewajiban. Semakin sering menunda, maka semakin banyak pula tumpukan pekerjaan yang harus kita selesaikan. Sehingga apabila kita menunda, berarti kita hidup dalam tumpukan-tumpukan kewajiban untuk diselesaikan dalam waktu yang lebih sedikit. Di saat kita bekerja dengan sekian banyak kewajiban dengan waktu yang sedikit, jangan harap kita dapat bekerja dengan baik dan menyenangkan. Yang ada justru kita tidak tenang karena selalu dihantui dengan sekian banyak
tugas dan kewajiban harus dikerjakan. Selain itu, rasa takut juga kadang menjadi alasan orang menunda-nunda pekerjaannya. Padahal untuk mengatasinya tersedia 3 pilihan, yaitu menghindarinya, mengharapkan ia cepat berlalu, atau menghadapinya untuk dilaksanakan. Menghindar justru bukan solusi, karena menghindar dari kewajiban adalah sama dengan lari dari kenyataan. Sedangkan lari dari kenyataan berarti kekufuran atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana pilihan yang tepat? Adalah menghadapi permasalahan tersebut dan selesaikan. Segera, dan segera. Para ulama salaf telah menuliskan resep ampuh untuk mengobati perilaku menunda-nunda ini, yaitu dengan mendidik diri agar segera melakukan dan bersegera menuntaskan. Allah Ta'ala berfirman, bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran ayat 133. Rasulullah juga bersabda, bersegeralah melakukan perbuatan baik, karena akan terjadi fitnah laksana sepotong malam yang gelap. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain juga beliau menerangkan, jadilah engkau di dunia laksana orang asing atau orang yang menyeberangi jalan. Ibnu Umar berkata, bila engkau berada di sore hari, maka jangan menunggu datangnya pagi, dan bila engkau di pagi hari, maka janganlah menunggu datangnya sore. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Hasan al-Basri berwasiat, jangan sekali-kali menunda-nunda, karena Anda adalah hari ini bukan besok. Beliau juga berkata, apabila Anda memiliki hari esok, maka penuhilah dengan ketaatan, sebagaimana hari ini yang Anda penuhi dengan ketaatan. Bila Anda tidak lagi hidup di esok hari, maka Anda tidak akan menyesal atas apa yang Anda lakukan hari ini. Ibnu al-Jauzi mewanti-wanti agar kita tidak mengulur-ngulur waktu. Beliau pernah mengatakan, jangan sekali-kali mengulur-ngulur waktu, karena ia merupakan tentara iblis yang paling besar. Penundaan merupakan bekal orang yang bodoh dan lalai. Itulah sebabnya orang yang soleh berwasiat, jauhilah saufa atau nanti. Penundaan juga kemalasan, merupakan penyebab kerugian dan penyesalan. Anak-anakku yang Ustazah sayangi, sudah jelas ya bahwasanya menunda-nunda pekerjaan merupakan perilaku yang buruk, yang bisa menjadi penghalang kesuksesan kita di kemudian hari. Oleh karenanya, mari kita berdoa bersama-sama agar dimudahkan untuk bersegera menyelesaikan kebaikan-kebaikan setiap harinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.